Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue hari Sabtu pagi. Sebelum gue mulai aktivitas hari Sabtu ini, gue mau news update aja ya, ringan amatiran. Seperti biasa ini, kalau teman-teman mau percaya, mau nggak, soal masalah news update-nya, gue serahkan kembali ke teman-teman ya. Tentu saja ada juga rumor-rumor, gosip-gosip di informasi yang akan gue berikan. Dan pastinya akan gue beri opini juga. Langsung aja, kabar pertama dari United Plug. Dikabarkan kalau Manchester United ini mempersiapkan 60 juta untuk Christopher Nkunku. Nkunku adalah salah satu striker yang gue secara pribadi ya, subjektifnya gue, ya gue pikir sih akan bagus untuk Manchester United ya. Gue juga menantikan apakah Nkunku akan datang ke Manchester United atau tidak. Ya, tapi kalau harga 60 juta sih menurut gue masih masuk akal. Ringan amatiran ala gue melihat bagaimana raihan Christopher Nkunku bersama dengan RB Leipzig musim ini di Bundesliga menurut gue cukup luar biasa. Dikabarkan oleh Fabrizio Romano dan dikutip oleh United Plug kalau striker baru, pemain tengah, center back, dan juga fullback kemungkinan akan jadi, bukan akan kemungkinan ya, yang akan menjadi target dari kegiatan musim panas dari Manchester United. Ini posisinya cukup banyak ya dalam satu jeda transfer. Cukup banyak sih menurut gue. Ini kita lihat dari sekian ini ada berapa nanti akhirnya yang akan terpenuhi ya. Paul Pogba dikabarkan akan kembali ke Juventus. Sementara Manchester United dikabarkan juga sudah di penghujung ya, sangat dekat untuk bisa memperpanjang kontrak David De Gea. Karena kontrak David De Gea sendiri kalau tidak salah tuh berakhir bukan di musim panas ini ya, tapi musim panas tahun depan. Jadi praktis setelah tahun ini ya dia hanya tinggal satu musim lagi. Ya kita lihat, gue sih melihat David De Gea merupakan sosok yang sangat penting musim ini ya. Apakah dia akan masuk ke rencana atau skema dari Erik Ten Hag? Ya kita lihat saja. Kalau diperpanjang juga gue pengen tahu gajinya berapa ya. Karena semakin lama gajinya dia ini di kontrak-kontrak terbarunya ini semakin naik. Pau Torres dikabarkan ini bukan satu-satunya center back yang kidal atau kaki kiri ya, dengan kaki kiri yang sekarang ini diminati, katakanlah demikian, oleh Manchester United. Seperti dikabarkan sebelumnya, sekarang sepertinya kedua belah pihak ini berminat walaupun belum ada langkah konkret ya. Harga diperkirakan antara 50 sampai 60 juta. Bagaimana nih menurut teman-teman Pau Torres yang sekali lagi musim panas tahun lalu diminati oleh Manchester United, tapi Manchester United akhirnya mendatangkan seorang Rafael Varane. Manchester United dan Tottenham memonitor center back Inter Milan Alessandro Bastoni. Wah, ini gue nggak tahu apakah kabar ini benar atau tidak. Kalau gue secara pribadi sih gue tidak percaya ya kabar ini. Tentu saja ini nama baru Alessandro Bastoni dari Inter Milan, tapi mungkin Tottenham ya, mungkin gue nggak tahu ya, mungkin. Tapi kalau Manchester United sepertinya sih tidak sih ya kalau ringan amatiran ala gue. Kabar selanjutnya, Barcelona dikabarkan ini sudah menawarkan Frenkie de Jong, tapi dia akan, atau mereka hanya akan menjual kalau Robert Lewandowski dan Bernardo Silva datang, kurang lebih demikian ya. Ya, ini cukup menarik sekali lagi saga dari Frenkie de Jong. Cuman kalau menurut gue ringan amatiran sih seperti tetap sulit ya untuk datang ke Manchester United. Di samping karena harganya yang tinggi juga, ya Barcelona sepertinya tetap ingin ya, terutama Xavi ingin menahan dari Frenkie de Jong. Pemain yang bersangkutan sendiri pun juga ingin bermain di Champions League. Mungkin bukan musim ini sih ya kalau ke Manchester United, tapi ya kita lihat saja. Tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola. Cuman again menurut gue ini akan sangat berat ya bagi Manchester United. Darwin Nunez, Frenkie de Jong dan juga Sergej Milinkovic-Savic dikabarkan ini juga didiskusikan secara internal di Manchester United. Sekali lagi sih kalau menurut gue tiga pemain ini berat datang ke Manchester United ya. Lazio juga memasang harga yang sangat mahal bagi Sergej Milinkovic-Savic.
kabarnya bahkan hampir mencapai 100 juta ya. Frenkie de Jong pun juga demikian. Barcelona sepertinya ingin memperbaiki kondisi finansialnya tapi dengan tidak menjual Frenkie de Jong, katakanlah demikian ya. Ataupun menunggu tawaran yang tertinggi, bisa dikatakan demikian, atau yang terbaik ya bagi Frenkie de Jong, di mana menurut gua mungkin Manchester United tidak akan ke sana. Di samping sang pemain yang bersangkutan seperti gua barusan bilang ingin bermain di Champions League, terlalu complicated lah Frenkie de Jong ini kondisinya ya di bursa transfer. Darwin Nunez harganya melambung, peminat yang lain pun juga banyak. Gua nggak tahu apakah Manchester United akan fight, akan ngotot untuk mendapatkan Darwin Nunez. Kalau gua perkirakan mungkin tidak. Yang pemain yang bersangkutan juga kabarnya ingin bermain di Champions League. Ya, sekali lagi Manchester United tidak bermain di Champions League ya. Jadi sulit seperti untuk 3 pemain ini, tapi sekali lagi di sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Lee Grant akhirnya mengumumkan pensiun dari sepak bola ya. Kiper ketiga atau bahkan keempat musim ini. Ya, kontribusinya tentu saja lebih banyak di luar lapangan ya. Ya ini artinya membuka pos di penjaga gawang, mungkin untuk nomor 3 atau bahkan nomor 4. Atau mungkin nomor 3 ya kalau gue perkirakan, karena Dean Henderson kemungkinan besar juga akan cabut, mungkin dengan status pinjaman atau status permanen, tapi yang jelas dia akan cabut musim panas ini. Artinya Tom Heaton dan juga David De Gea. Nah, kiper ketiga ini sedang dicari mungkin ya. Pemain muda, kenapa tidak? Ini kabar dari klub kalau revenue ya. Ini ada 152,8 juta pounds. Ini naik 29,2% karena tidak ada fans ya dibandingkan di musim lalu. Sekarang ini utang dari klub itu ada 495,7 juta pounds. Luar biasa. Ini adalah utang dari Manchester United, cukup banyak ya. Gue tidak mau membahas terlalu jauh, tapi yang jelas ya memang Manchester United ini diambil oleh Glazer menggunakan utang, keuntungan dan segala macam itu untuk membayar bunga utang, dan juga diambil secara pribadi oleh Glazer. Ada kabar update dari Florian Plettenberg, salah satu jurnalis ya, jurnalis Sky Sports kalau tidak salah, mengabarkan kalau ada kontak antara Manchester United dengan manajemen dari Christopher Nkunku, dan dikabarkan perwakilan akan datang ke Leipzig minggu depan, dan manajer atau manajer interim ya atau konsultan dari Manchester United, Ralf Rangnick, ini dikabarkan merekomendasikan sang pemain sekalipun Red Bull Leipzig ya sepertinya tidak ingin menjual pemain yang bersangkutan. Nah, ini cukup menarik. Dan kalaupun memang iya, berarti ini sejalan seperti yang gua inginkan. Sorry lagi agak belibet. Ralf Rangnick ya merekomendasikan Christopher Nkunku. Cuman buat gua sangat wajar kalau Red Bull ini berusaha untuk menahan Christopher Nkunku, karena merupakan pilar yang penting bagi klub musim ini, berada di 3 besar daftar pemain yang berkontribusi gol di Bundesliga, bukan hanya gol tapi juga assist, bersama Robert Lewandowski dan juga Haaland ya. Jadi ya wajar kalau seandainya kan Red Bull ini berusaha untuk menahan ataupun mematok harga tinggi bagi Christopher Nkunku. Cuman kita lihat apakah relasi dari seorang Ralf Rangnick ini di Red Bull ada manfaatnya, katakanlah. Tapi dalam bisnis sih menurut gue juga mungkin agak complicated ya. Tapi kita lihat saja Christopher Nkunku. Tapi menurut gue Christopher Nkunku setelah berapa musim di Red Bull ini sudah ya mungkin sudah waktunya, katakanlah demikian, untuk pindah ke klub yang lebih besar, ke kompetisi yang lebih kompetitif lagi. Konsultan Ralf Rangnick merekomendasikan Christopher Nkunku. Ini pengulangan berita kurang lebih ya. Dan penyerang Ajax Anthony juga dihubung-hubungkan dengan Manchester United tentunya setelah bermain selama 2 tahun ya di bawah Erik ten Hag. Oke. Cukup menarik. Apakah akan datang dua-duanya atau hanya salah satu atau bahkan tidak ada yang datang? Nah, ini mari kita nantikan secara bersama-sama.
Dari Fabrizio Romano dikabarkan kalau Manchester United dan Crystal Palace ini meminati Malcolm Ebewe, striker muda kelahiran 2003. Monaco dan Vitesse ini juga berminat ke pemain dengan paspor Belanda. Wow, Steve McLaren, tentu saja Steve McLaren yang meninggalkan Derby County menuju Manchester United dikabarkan akan menjadi faktor penting di sana. Belum ada keputusan. Ya, Steve McLaren merupakan konsultan, katakanlah demikian ya, bagi manajemen Derby County sebelum ke Manchester United. Apakah sekali lagi faktor tersebut akan bisa mendatangkan sang pemain, dan yang lebih tepat yang lebih menarik sih, apakah pemain ini tepat untuk Manchester United? Nah, itu dia yang ingin gue katakan, karena banyak pemain tentu saja di market dan tidak semuanya akan cocok ke Manchester United, baik itu secara permainan maupun juga yang penting, tidak kalah pentingnya yaitu adalah secara mental psikologis. Ini kabar lainnya, dikabarkan kalau Manchester United ini di penghujung untuk melakukan penawaran final untuk mendatangkan Ruben Neves. Wow, Barcelona dikabarkan juga berminat dan harga diperkirakan akan sekitar 50 juta pounds. Mungkin gua nggak tahu ya, apakah mungkin akan lebih tinggi dari itu, tapi kalau dari pemain sih gue suka ya. Ruben Neves punya pengalaman bermain di Liga Inggris pastinya, bermain cukup bagus bersama Wolves, kontribusinya cukup stabil selama paling tidak 2 musim terakhir ini. Barcelona berminat, Manchester United berminat, harga 50 juta, ya kita lihat deh. Nih gue ya masih 50-50 lah. Sebenarnya agak sedikit tidak percaya, tapi gue ngarep juga sebenarnya dengan Ruben Neves ini ya. Karena pemain yang ya gue nilai bagus lah di lini tengah. Benfica dikabarkan telah memberitahu Manchester United harga dari Darwin Núñez kurang lebih 100 juta. Wow, mahal bener 100 juta musim panas ini. Manchester United percaya harga tersebut terlalu tinggi dan tapi tidak akan meninggalkan pembicaraan ya, karena diharapkan Benfica akan datang dengan harga yang lebih realistis. Harus ada perbaikan ya gaya dari manajemen Manchester United, utamanya di bursa transfer. Seperti yang kita ketahui atau yang gua ketahui lah paling tidak di musim-musim lalu kan, terlalu sering menghambur-hamburkan uang yang terlalu tinggi. Oke, mungkin ada beberapa pemain itu memang bagus, tapi berapa harga itu ditebus, berapa banyak gaji yang akan ditawarkan di Manchester United ini ternyata cukup banyak akan mempengaruhi penampilan pemain yang bersangkutan di Manchester United. Begitupun juga selanjutnya bagaimana. Kalau bagus oke, tapi kalaupun tidak ya Manchester United tentunya akan kesulitan untuk melepasnya kembali ya kan, karena harga terlalu tinggi ataupun biaya transfer yang terlalu tinggi ketika diambil. Hal-hal demikian harus jadi pembelajaran betul musim ini. Artinya banyak pemain di pasar ya. Ya nggak usah ragu-ragu sih, kalau memang harga terlalu tinggi ya menurut gue ditinggalkan saja. Carilah pemain yang memang betul-betul cocok ya secara permainan, sistem, mental, psikologis juga, dan dengan harga yang pas, karena banyak faktor ini berpengaruh di sana ya untuk membuat sang pemain ini bisa tampil dengan kapasitas tertinggi di Manchester United, utamanya di bursa transfer ini. Dan menurut gue 100 juta terlalu mahal sih bagi Darwin Núñez ya. Manchester United nih kabar terakhir ya, Manchester United dikabarkan bersiap untuk melepas Eric Bailly, Axel Tuanzebe juga, wow, dan juga Phil Jones. Jadi 3 center back sekaligus ini akan dilepas oleh Manchester United di akhir musim ini, atau bukan di akhir musim ini ya, di musim panas ini. Wow, jadi ya kita memang butuh kalau begitu mendatangkan center back baru ya. Apakah Pau Torres, Jurriën Timber, atau nama lain? Nah, mari kita nantikan. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menyaksikan. Ini gue akan siap-siap melakukan aktivitas hari Sabtu pagi, gue mau olahraga. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe ya. Sehat-sehat terus di rumah. Mungkin besok gue akan libur dulu videonya mungkin ya, karena ya gue akan cukup banyak kegiatan hari ini, tapi kita lihat bagaimana. Sekali lagi terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe, subscribe dong ke Football United ya, biar gue lebih semangat lagi bikin kontennya. Jangan lupa like-nya juga. Oke, jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat terus ya.